di bawah naungan Ketua Ksatria Han Qian. Dia memimpin kontrak Ksatria pengawal untuk Long Hao Chen dan Ye Hua. Saat upacara berakhir, kekuatan spiritual bawaan Ye Hua berubah dari 9 menjadi 53, yang membuatnya tidak lagi berguna, dan sebagai gantinya, dia bisa melangkah lebih jauh di sepanjang jalan seni bela diri, dan menembus level 5 Ksatria. Saat ini, keluhan yang tertahan di hatinya meluap seperti gunung berapi yang meletus. Hatinya penuh sukacita. Pria tua yang tidak tersenyum dan bermartabat itu menangis. Terlihat terharu, Long Hao Chen menatap guru yang menangis dengan mata sedikit merah. Dia benar-benar senang membantu Ye Hua. Setelah upacara, Long Hao Chen memiliki kesempatan untuk memasuki paviliun harta karun untuk memilih peralatan karena dia berada di 10 besar kontes pemilihan. Han Yu menunggu di depan pintu asrama Long Hao Chen pagi-pagi sekali. Sekarang, dia telah menerima Long Hao Chen dari lubuk hatinya. Keluasan pikiran dan bantalan yang terakhir membuatnya lebih cocok untuk seorang ksatria daripada dia, dan cara Long Hao Chen lebih berbakat daripada dia. Mereka mengobrol sepanjang jalan dan datang ke paviliun harta karun di kuil. Long Hao Chen diterima oleh dua lelaki tua, satu gemuk dan satu kurus. Pria tua kurus itu mengukur Long Hao Chen saat dia melihat Long Hao Chen. Tampilan menusuk membuat Long Hao Chen sangat tidak nyaman seolah-olah dia telah mengambil sesuatu yang penting dari lelaki tua itu. Apa yang Long Hao Chen tidak sadari adalah bahwa pria tua yang sehat dan baik hati dengan mata yang tajam adalah kakek buyut cair dan penguasa kuil asasin. Pembunuh tingkat 9, Zheng Yue. Zheng Yu memasang wajah datar di hadapan pemuda yang mengambil cicit perempuannya. Kuil ksatria, orangmu ada di sini. Saat dia berbicara, cahaya dari susunan bintang berujung 6 di kaki Zheng Yue berkilau. Dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang pantat Long Hao Chen, mengirimkan yang terakhir ke susunan transmisi sampai ke paviliun harta karun. Long Hao Chen, yang dikirim ke ruang lain, mengacak-acak kebingungan. Bingung seperti dia tidak mengambil hati tentang fakta bahwa lelaki tua kurus itu tampaknya memusuhi dia. Melihat ke kejauhan, dia menemukan dirinya di sebuah lembah. Pemandangan ruang ini jauh di luar imajinasinya. Ada tumbuhan lebat di sekitarnya, dan pemandangan hijau penuh cahaya. Suara gemericik air dan gemerisik serangga dan burung membuat Long Hao Chen merasa jiwanya telah dicuci. Selamat datang temanku. Sebuah suara penuh vitalitas tiba-tiba terdengar di belakang Long Hao Chen. Long Hao Chen terkejut, tidak menyadari kedatangan lelaki tua itu. Menengok ke belakang, dia melihat seorang lelaki tua bermartabat yang memiliki senyum lembut di wajahnya. Tetapi aura di sekelilingnya mengintimidasi Long Hao Chen, yang membuatnya menyadari bahwa kekuatan lelaki tua di depannya tidak dapat diduga. Saya Yang Hao Han, Anda bisa memanggil saya kakek Yang. Pria tua berjubah kuning muda itu tersenyum dan memperkenalkan dirinya. Long Hao Chen meletakkan tangan kanannya di dadanya dan memberi hormat pada lelaki tua itu. Yang Hao Han adalah kakek Yang Wen Xiao, pemimpin kuil ksatria, juga seorang ksatria segel ilahi yang kuat. Dia menantikan potensi Long Hao Chen. Mengelus janggut putihnya, Yang Hao Han memimpin Long Hao Chen ke lembah yang dalam di mana kuburan pedang kuno muncul di depan mereka. Long Hao Chen membuka matanya karena terkejut. Tanda-tanda usia yang ditunjukkan pada kuburan pedang mengejutkannya jauh di lubuk hatinya. Perasaan epik ini berada di luar kesadarannya. Apakah ini dari era yang mulia? Long Hao Chen bergumam pada dirinya sendiri. Ketika matanya menyapu tengah kuburan pedang, Long Hao Chen menahan napas, dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Sebuah pedang panjang dengan cahaya ilahi diselimuti terletak di antara banyak pedang kuno. Ini adalah lightsaber yang sempurna. Pegangannya diukir dengan rune misterius dan kompleks. Napas halus dapat dideteksi dari lightsaber. Apakah pedang ini hidup? Ide yang absurd dan aneh muncul di benak Long Hao Chen. Dia mengalihkan pandangannya yang terkejut ke kakek Yang, penuh rasa ingin tahu tentang pedang itu. Yang Hao Han membelai janggutnya untuk menjelaskan bahwa ini adalah peralatan yang diturunkan dari zaman kuno. Tubuh pedang mengandung kekuatan cahaya yang sangat besar, yang dapat memainkan peran penting dalam pertarungan. Tetapi persyaratan untuk menjadi master lightsaber sangat menuntut. Selama bertahun-tahun, banyak pemuda tampan yang luar biasa ingin menjadi pemilik lightsaber ini. Tetapi semuanya gagal. Long Hao Chen terkejut saat mendengarkan cerita Yang Hao Han. Pedang ajaib macam apa ini? Tidak ada yang bisa membangunkannya selama ribuan tahun. Long Hao Chen menatap pedang panjang yang diselimuti awan suci, dan matanya yang dalam menunjukkan tekad. Bagaimanapun, dia ingin mencobanya. Mengambil napas dalam-dalam, Long Hao Chen berjalan perlahan ke lightsaber. Saat ini dia memegang pedang panjang. Long Hao Chen hanya merasakan kekuatan hangat dan cerah, menyapu seluruh tubuhnya, menutrisi setiap inci kulitnya dan setiap sel, memberinya rasa kekeluargaan. Pada saat yang sama, sebuah pesan dengan rasa waktu muncul di benaknya. Hujan biru, teratai cahaya, yang merupakan nama lightsaber ini. Kekuatan sihir terus menyembur dari Lotus of Light, menjalin dan menyatu dengan Long Hao Chen. Merasa terhubung, Long Hao Chen menutup matanya dan berkonsentrasi membangun koneksi dengan pedang panjang ini. Dia dibawa ke keadaan misterius dengan pikirannya menjadi kacau dan bingung. Jejak senyum melintas di wajah bermartabat Yang Hao Han saat dia melihat Long Hao Chen. Sebelum datang ke sini, sebenarnya, dia tidak yakin tentang hal ini. Lagi pula, seseorang telah mampu membangkitkan lightsaber ini selama ribuan tahun, termasuk ayah Long Hao Chen, Long Xingyu. Di tengah paviliun, Zheng Yue tahu apa yang terjadi pada Long Hao Chen di paviliun harta karun dari gambar yang dikirim kembali dari barisan. Dan dia ingin melihat bocah seperti apa yang memenangkan hati cair.
Namun, saat melihat Long Hao Chen beresonansi dengan Lotus of Blue Rain Light, sudut mata Sheng Yue berkedut, dan wajahnya melembut. Di luar dugaannya, bocah ini bisa membangunkan Lai Saber yang telah tertidur selama ribuan tahun. Dia tampaknya mengerti mengapa Chair menyukainya. Long Hao Chen, yang benar-benar tenggelam dalam dunia spiritual, tidak tahu apa yang dunia luar lihat padanya. Dia menghentikan semua pikiran yang mengganggu, dan mengambil kekuatan cahaya yang berasal dari pedang. Seiring berjalannya waktu, dia menyadari bahwa hubungannya dengan Lotus of Blue Rain Light semakin dalam, dan kekuatan cahaya di tubuhnya tumbuh lebih murni dan lebih kuat dalam proses penggabungan dengannya. Ini adalah proses yang sangat panjang. 3 hari kemudian, cahaya di tubuh Long Hao Chen berangsur-angsur memudar, dan dia juga perlahan bangun dari meditasi. Setelah integrasi berhasil, Long Hao Chen dapat dengan jelas merasakan hubungan antara dirinya dan pedang. Light Saber ini seperti rekannya, dan Lotus of Blue Rain Light sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuh Long Hao Chen. Itu hanya akan muncul saat Long Hao Chen memanggilnya. Saat ini, Yang Hao Han muncul lagi. Dia datang khusus untuk bertemu Long Hao Chen. Mata lelaki tua itu penuh dengan panas saat dia melihat Yang Hao Han. Seolah-olah dia sedang mengamati harta karun yang tak bernoda. Dari percakapan mereka itulah Long Hao Chen mengetahui bahwa butuh 3 hari baginya dan pedang untuk membangun koneksi. Final uji coba grup pemburu iblis akan dimulai besok. Long Hao Chen terkejut. Dalam benaknya, integrasinya dengan Lotus of Blue Rain Light hanya membutuhkan sekejap mata. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Yang Hao Han, Long Hao Chen buru-buru bangkit dan bergegas ke kuil ksatria. Dia harus bersiap untuk kompetisi berikutnya. Dia penuh perhatian lembut terhadap Chair, takut dia akan berpikir berlebihan jika dia tidak melihatnya selama beberapa hari.